Oke, teman-teman yang lagi belajar biologi kelas 12 materi metabolisme, ya kita mau bahas sekilas ya. Oke, yang seperti yang kita tahu, tahapan respirasi aerob itu ada 4 ya. Yang pertama namanya glikolisis, ini tahapan pertama. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, saya singkat DO. Yang ketiga itu siklus Krebs ya, atau siklus asam sitrat ya. Yang keempat adalah transfer elektron. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, tahapan 1 glikolisis terjadinya di sitosol atau sitoplasma ini ya. Nah, nanti kalau seandainya ada oksigen ya, jadi glikolisis itu kalau kita lihat glikolisis itu bahannya satu glukosa teman-teman. Jadi bahannya satu glukosa lewat rangkaian reaksi ada 10 tahap ya. Dari satu glukosa nanti hasilnya adalah 2 asam pirufat. Jadi kalau kita ringkas, glikolisis itu proses pengubahan 1 mol glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, di proses ini teman-teman dihasilkanlah energi siap pakai dalam bentuk 2 ATP itu dan senyawa lain yang namanya NADH, di mana nanti NADH ini masih bisa diubah menjadi energi teman-teman. Di mana diubahnya? Di tahapan keempat, yaitu di dalam mitokondria. Mitokondria ini kan nanti tahapannya ada tahapan 2, 3, 4. Nah, tahapan 4 namanya transfer elektron, terjadinya di bagian mitokondria, tepatnya di krista gitu. Jadi di tahapan keempat ini 2 NADH akan diubah menjadi ATP lewat peristiwa yang namanya transfer elektron. Nah, gitu ya. Oke, saya ringkas teman-teman. Jadi reaksi pertama namanya glikolisis ya. 1 glukosa diubah jadi 2 asam pirufat. Nah, selanjutnya seandainya oksigen itu ada, maka 2 asam pirufat ini akan berlanjut masuk nih ya. Ada oksigen akan berlanjut masuk ke dalam mitokondria. Nah, ini ya. Jadi reaksi kedua, reaksi ketiga dan reaksi keempat. Syaratnya ada oksigen. Jadi reaksi berikutnya ini, reaksi kedua tidak akan bisa terjadi kalau nggak ada oksigen. Gitu. Begitupun 2 NADH itu akan bisa masuk kalau ke reaksi keempat kalau ada oksigen. Jadi intinya respirasi yang aerob yang pakai oksigen ini bisa terjadi kalau ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa. Nah, terus gimana kalau seandainya tidak ada oksigen? Kalau tidak ada oksigen berarti prosesnya tetap di sitoplasma teman-teman, atau tetap di sitosol. Jadi 1 glukosa ini kan tadi diubah jadi 2 asam pirufat ya. Nah, glikolisis ini sebenarnya reaksi yang nggak perlu oksigen ya. Nah, seandainya tidak ada oksigen, maka asam pirufat ini, seandainya tidak ada oksigen, maka asam pirufat ini akan langsung direduksi teman-teman. Nih, nggak ada oksigen, akan direduksi oleh 2 NADH yang berasal dari glikolisis. Kan glikolisis ini ada 2 NADH-nya tadi ya. Karena tidak ada oksigen, otomatis 2 NADH yang dari glikolisis ini akan mereduksi 2 asam pirufat. Ini 2 asam pirufatnya akan direduksi nih, menghasilkan 2 asam laktat gitu. Dan ini hanya terjadi pada hewan teman-teman gitu. Jadi 2 asam pirufat akan direduksi oleh 2 NADH yang harusnya tadi masuk ke mitokondria. Karena nggak ada oksigen, 2 NADH-nya malah mereduksi 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat gitu. Ini terjadinya pada sel hewan gitu ya. Ini yang kita sebut dengan fermentasi asam laktat. Dan gimana dengan ragi? Dengan jamur, dengan tumbuhan. 2 asam laktat ini pertama kalau nggak ada oksigen ya, dia akan didekarboksilasi dulu. Akan dibuang gugus karboksilnya dalam bentuk 2CO2. Jadi 2 asam pirufat akan dibuang gugus karboksilnya dalam bentuk 2CO2, namanya dekarboksilasi asam pirufat ya. Dan hasilnya ini teman-teman, 2 asetaldehid. Nah, berikutnya 2 asetaldehid akan direduksi oleh 2 NADH yang tadinya harusnya masuk ke mitokondria. Jadi 2 NADH-nya mereduksi 2 asetaldehid sehingga dihasilkan 2 etanol. Nah, inilah prosesnya kira-kira. Jadi ini yang disebut dengan fermentasi alkohol pada ragi. Ya, ini yang disebut dengan fermentasi asam laktat pada hewan gitu, pada sel hewan. Dan ini untuk yang aerob teman-teman. Untuk yang aerob nanti masuk ke mitokondria. Silakan lihat di video saya, udah banyak penjelasannya ya teman-teman. Bagaimana saya ngejelasin tentang glikolisis ya, lengkap tuh tahapan-tahapannya. Ngejelasin dekarboksilasi oksidatif, ngejelasin siklus Krebs, dan ngejelasin transfer elektron. Oke teman-teman, semoga bermanfaat materi metabolisme kelas 12.